Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 30 Agustus 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-20. Beginilah bunyi firman Allah. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tentu ada banyak perkara kehidupan yang pernah kita lakukan di dalam hidup ini yang membuat kita merasa begitu bersukacita di dalam kehidupan kita. Misalnya kita melakukan satu pekerjaan tertentu dan kita merasa sukses. Dan kita bisa dapat merasakan sebuah sukacita yang amat luar biasa di dalam hidup ini. Atau juga kita berhasil melewati satu kenyataan tertentu yang sesungguhnya kita merasa kita tidak mampu menghadapinya. Tapi tatkala kita bisa melewati dan menyelesaikan semuanya itu dengan baik, kita akan merasa begitu bersukacita. Mungkin saja ada di antara kita yang sempat berkata, untung saya kalau orang lain mungkin tidak bisa dapat dia selesaikan itu. Jadi ada perasaan bangga yang kita alami karena sebuah kesuksesan yang kita alami di dalam hidup ini. Bacaan kitab suci dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, khususnya ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-20, menceritakan kepada kita bagaimana kembalinya ke-70 murid dari medan pelayanan. Ketika mereka diutus oleh Yesus untuk melakukan berbagai pelayanan di beberapa kota, ketika murid-murid itu kembali, mereka bersaksi bahwa betapa kedahsyatan kuasa dari Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Mereka bangga, mereka begitu bersukacita, sebab setan-setan pun takluk atas kehidupan para murid. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu di saat para murid begitu merasa sukacita karena kesuksesan dalam medan pelayanan dimaksud, maka Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa hendaklah mereka bersukacita, bukan oleh karena roh-roh itu takluk kepada mereka,
Tapi hendaklah para murid itu dapat bersukacita karena nama mereka ada terdaftar di sorga. Kalau demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang amat membanggakan kehidupan kita selaku umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini, ternyata itu bukan datang dari sebuah kesuksesan dalam satu karya pelayanan yang kita kerjakan, yang membuat kita bisa merasa begitu bersukacita. Yesus ternyata menegaskan kepada para murid dan kepada segenap kita umat percaya bahwa kita harus bersukacita karena nama kita terdaftar di sorga. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau demikian, kebenaran firman Allah ini mau menegaskan kepada kita bahwa jangan sekali-kali kita merasa bersukacita karena kesuksesan dalam sebuah karya pelayanan, dalam sebuah tugas tertentu yang kita alami dalam kehidupan kita, dan kita merasa bangga bahwa kita mampu menyelesaikan karya pelayanan dimaksud. Kita harus menyadari bahwa kita bisa dapat melakukan satu perkara pelayanan tersebut itu karena kita dimampukan oleh Tuhan. Dan jika Allah sudah mempercayakan kepada kita sebuah karya pelayanan dan kita serius melakukannya dan sukses untuk kita kerjakan, yang harus kita syukuri dan kita banggakan adalah bahwa kita menjadi bagian dari karya pelayanan Tuhan dan nama kita terdaftar di dalam sorga. Ini yang paling utama. Ini yang dapat menjadi sebuah kesukaan dan sukacita bagi kehidupan kita, karena nama kita ada terdaftar di dalam sorga. Sebab apalah artinya kita bisa sukses dalam segala perkara tertentu di tengah-tengah kehidupan dunia ini, tetapi nama kita tidak terdaftar di dalam sorga. Itu akan menjadi sebuah kesedihan yang amat besar dan amat dalam bagi kehidupan kita. Karena itu, setiap kita harus menyadari dengan sungguh bahwa apapun yang sekarang ini sedang kita kerjakan dalam kehidupan kita, kita mesti sadar bahwa kita sedang melaksanakan amanat dan tugas pelayanan dari Tuhan bagi kehidupan kita. Karena itu kita mesti lakukan itu sesuai dengan ketetapan dan kehendak dari Tuhan bagi hidup kita. Dan jangan pernah kita menyimpang ke kiri dan ke kanan dalam hidup ini. Kalau kita belajar itu di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Bahwa jangan kita pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri di saat kita mendapatkan mandat dari Tuhan untuk sebuah karya pelayanan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sebab yang harus kita syukuri dengan baik adalah bahwa di saat kita mendapatkan mandat dan tugas dan karya besar yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita kerjakan, dan kita melakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan, nama kita sudah terdaftar di dalam sorga, dan itu sebuah sukacita besar. Karena itu kita harus pastikan bahwa kita telah melaksanakan seluruh mandat pelayanan dari Tuhan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita pastikan bahwa nama kita
sudah terdaftar di dalam sorga. Bagian kitab suci tadi, ketika para murid itu begitu bersuka cita karena berbagai kesuksesan dalam pelayanan yang telah mereka kerjakan, termasuk iblis jatuh seperti kilat dari langit, Yesus menegaskan kepada para murid, namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Mari masing-masing kita dapat berefleksi. Adakah kita telah menjalankan mandat dan kepercayaan dari Tuhan dalam berbagai karya pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh baik? Mulai di dalam kehidupan rumah tangga kita, di tempat di mana kita berusaha, di tempat di mana kita melakukan karya pelayanan, dalam relasi dengan sesama kita, di kantor, di pasar, dalam pergaulan-pergaulan kita, adakah kita sudah melaksanakan mandat dari Tuhan seturut dengan kehendaknya? Percayalah, di saat kita sudah melakukan itu dengan baik, dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan, kita harus pastikan bahwa Allah sudah menjamin bahwa nama kita sudah terdaftar di surga. Karena itu, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita boleh bersuka cita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan dengan sebuah sukacita yang besar, karena nama kita ada terdaftar di dalam sorga. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberkati kami. Malam ini hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Tuhan, kalau Tuhan berkenan, beri pemulihan bagi umat-Mu, ya Bapa. Juga berbagai kesusahan dan kesulitan lainnya yang tengah dihadapi umat-Mu, ya Bapa, berilah pembelaan bagi umat-Mu, ya Tuhan. Serta kuatkanlah iman percaya dari umat-Mu, sehingga sungguh-sungguh berserah diri dan bersandar dengan sungguh kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, Bapak Presiden, para gubernur, para bupati, wali kota, seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk mengangkat pelayanan di bangsa negara kami, di wilayah kami, di provinsi dan di kota kasih di mana kami hidup. Biarlah mereka berkarya dalam tuntunan dan kasih sayang-Mu dengan setia. Terima kasih Bapa. Seluruh umat Tuhan dengan berbagai pergumulan, biarlah Allah tilik mereka dan jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.